Masih dalam program relasi gereja melawan korupsi persembahan dari Persekutuan Gereja Indonesia bidang keadilan dan perdamaian. Saya Jose bersama dengan Bang Roy Salam dari Indonesia Budget Center. Kita ngobrol tentang korupsi di masa pandemi. Nah, kalau kita bicara soal pengaduan masyarakat, ada satu sebenarnya saluran yang sebenarnya secara struktural negara sudah menyediakan itu. Katakanlah ombudsman gitu ya Bang Roy ya. Ombudsman dan tapi saya nggak ngerti sejauh mana sebenarnya punya taring, punya gigi, rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh ombudsman misalnya. Ya, itu yang jadi apa namanya, mungkin jadi perlu kita lihat secara kedepannya ya, sejauh mana peran-peran dari lembaga yang dibentuk dengan undang-undang ini untuk apa namanya, mengawasi apa namanya, penyelenggaraan pemerintahan kita ya, selain yang secara politik di parlemen gitu ya. Misalnya ombudsman kan dia dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap layanan publik itu, undang-undang pelayanan publik. Kita tahu bahwa memang setiap dalam beberapa tematik isu ombudsman cukup kuat melakukan pengawasan ya terhadap apa namanya, mulai dari apa namanya bansos ini ya banyak memberikan rekomendasi terhadap baik dari model pengalokasian bansosnya maupun tata kelola bansosnya ya, termasuk data itu. Nah, hanya saja memang rekomendasi itu kan apa namanya secara apa kan biasanya pemerintah kalau dia berhubungan dengan sanksi baru dia akan ini ya. Tapi kalau belum berhubungan dengan apakah ada sanksi dari rekomendasi ombudsman, nah itu yang menjadi hambatan atau apa sih istilahnya, barirnya gitu ya bos, sehingga pemerintah bisa melaksanakan itu. Tapi paling tidak peran ombudsman tetap dibutuhkan ya. Perannya tetap dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan, terutama ya bagaimana kemudian lewat, karena yang bisa menggedor tadi ya, misalnya gini. Administrasi di pemerintah itu paling salah satunya ombudsman gitu. Untuk tahu tentang data-data berapa sih data kemiskinan atau data-data penerima bansos. Ombudsman punya cukup, kapasitas untuk itu. Punya apa namanya? Ya, istilahnya bisa mengatakan bahwa atau bisa bersurat meminta kepada tolong dibuka dong data itu gitu, bisa gitu ya. Tapi bisa jadi itu kan dibuka untuk konsumsinya mereka. Ombudsman gitu. Tidak dipublis. Ya, tidak dipublis. Maaf. Maksudnya yang akan mempublikasi bisa jadi si ombudsman-nya. Oke. Tapi kalau untuk apa namanya tadi bersurat mengatakan ini dong dibuka ke publik, itu kan rekomendasi ya, yang bisa jadi bisa diikuti bisa tidak oleh si ininya gitu untuk si apa namanya si pemerintah yang menyelenggarakan itu. Gitu. Nah apa namanya ini saya kira memang perlu ada kolaborasi yang kuat antara ombudsman juga dengan publik gitu ya. Bagaimana mendekatkan layanan itu kepada kepada publik gitu. Nah, hanya saja memang itu tadi gitu ya. Sejauh mana rekomendasi itu cukup kuat menekan pemerintah agar pemerintah melaksanakan rekomendasi. Apa yang direkomendasi itu? Ya, oleh ombudsman. Tapi sejauh ini kan ombudsman juga bersuara tentang dana-dana COVID ini, Bang Roy ya. Betul sekali ya, betul. Saya tahu persis bagaimana anggota ombudsman misalnya Pak Alam Sasaragi cukup kuat melakukan kritik terhadap atau berdasarkan kerja-kerja mereka melakukan kajian terhadap bansos, lalu kemudian menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai bagaimana bansos di masa COVID ini seharusnya dilakukan gitu ya. Ya tapi itu saya kira rekomendasi-rekomendasi itu juga belum sepenuhnya dijalankan gitu oleh pemerintah seperti itu. Nah, sehingga apa namanya tadi seberapa efektif ya saya kira mungkin kita lihat pada impact-nya saja, bahwa impact dari kerja ombudsman sampai hari ini sebetulnya pemerintah belum banyak merespon. Belum banyak merespon. Ya. Sebenarnya ada satu saluran juga misalnya dari secara politik DPR, karena itu kan menjadi controlling budget juga, controlling kebijakan dari pemerintah. Tapi kita lihat sekarang kan posisi pemerintah cukup kuat
Ya. Artinya di parlemen juga koalisinya cukup besar gitu kan. Betul. Dan di masyarakat juga mendapatkan kepercayaan yang masih mungkin di atas 50% saya kira gitu kan. Ya. Nah, dalam situasi seperti ini ada trap-nya nggak, ada jebakannya nggak sebenarnya, Bang Roy? Iya, jadi ini yang kemudian kita tahu bahwa bagaimana kita kan publik sudah bisa melihat bahwa kita bagaimana pemerintah keterbukaan pemerintah dalam pengolahan anggaran COVID ini gitu. Nah, berbagai masukan sudah disampaikan, ya tetapi kita lihat sendiri praktiknya seperti apa. Nah, sekarang siapa nih yang bisa siapa nih aktor yang bisa mendorong pemerintah untuk cepat merealisasikan itu gitu ya, pengembangan model transparansi anggaran COVID yang bisa lebih mudah diakses publik misalnya. Nah, kalau kita berharap kepada DPR, ya kita berharap sebenarnya DPR bisa menampung aspirasi itu dan kemudian menekan pemerintah gitu ya. Tapi secara politik kan kita tahu hari ini DPR sendiri secara personal banyak anggota DPR yang mungkin ngomongnya sangat kuat ya menekan, tapi kan keputusan DPR itu kan secara kelembagaan, nggak secara perorangan, gitu. Nah, secara kelembagaan kita tahu realitas politik bahwa hampir seluruh partai itu menjadi bagian dari pemerintah ya, bagian dari pemerintah gitu ya, yang seharusnya sih bisa memberikan menangkap aspirasi publik lalu kemudian bisa memberi masukan, bahkan karena terlibat di situ bisa melakukan perubahan dari dalam. Iya, betul. Nah, itu yang kemudian kita belum lihat ya, peran parlemen ke arah situ gitu. Baik. Nah, maka mau tidak mau upaya untuk melakukan istilahnya memberikan masukan atau kritik kepada pemerintah harus tetap dilakukan diperankan oleh masyarakat gitu. Nah, tentu masyarakat di sini ya tidak hanya dari NGO ya, tetapi juga tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga keagamaan saya kira harus punya peran untuk mendesak pada pemerintah agar menjalankan pemerintahan ini dengan jujur, dengan adil, terbuka begitu ya. Nah, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Ada satu buku kecil, Gereja Melawan Korupsi. Ya. Karena korupsi adalah kejahatan kemanusiaan gitu ya. Jadi buku ini menarik karena ternyata ada juga modulnya. Sahabat hukum ini ada modulnya. Modul Gereja Melawan Korupsi. Dan salah satu yang menginisiasi menggagas adalah beliau itu. Sebenarnya kalau tadi Anda mengatakan mau tidak mau kita juga harus memperkuat civil society kan, masyarakat sipil dalam melawan korupsi ini. Salah satunya adalah bertumpu pada aras kelembagaan keagamaan seperti PGI atau mungkin juga NU atau mungkin juga yang lainnya gitu ya. Nah, apa yang Anda tulis di sini? Strateginya seperti apa? Modelnya seperti apa untuk melawan korupsi itu? Ya, jadi kita sebetulnya mendorong agar lembaga-lembaga keagamaan itu bisa ikut membangun menggerakkan ya umatnya untuk bahwa korupsi itu adalah satu tindakan yang tidak baik gitu yang harus sama-sama kita berantas seperti itu. Nah, tentu bagaimana kemudian ini menjadi sebuah gerakan membangun kesadaran publik bahwa korupsi itu harus dilawan. Nah, tentu kalau selama ini banyak disuarakan oleh civil society dalam hal ini NGO yang itu sangat terbatas. Yang kita lihat bahwa sebenarnya peran-peran lembaga keagamaan dengan jumlah komunitas yang banyak itu besar, kita lihat sangat strategis untuk gerakan ini bisa lebih luas gitu. Nah, saya kira apa yang sudah digagas oleh PGI ini sebetulnya menarik sekali ya, karena bagaimana peran-peran gereja sebetulnya dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi itu sebetulnya. Good governance. Nah, kita tahu bahwa kan gini ya, kita mungkin kalau kita bicara good governance kan itu kita bicara sudah di dalam bagaimana aktor itu harus mengelola gitu ya sistem pemerintahan ini. Tetapi sebelum proses itu, ini juga bagian daripada upaya membangun kesadaran publik. Ketika dia memilih pemimpinnya yang bersih, maka
otomatis nanti akan berimbas pada bagaimana dia mengelola pemerintahan. Oke. Nah, Termasuk mengelola keuangan daerah. mengelola ya? keuangan daerah, anggaran negara yang ada di pusat gitu, ya termasuk mengelola dana publik yang lain gitu seperti itu. Nah, disitulah kita melihat bahwa potensi atau bagaimana peran lembaga-lembaga keagamaan itu bisa memperkuat ya gerakan civil society untuk membangun kesadaran publik yang lebih luas, yang kemudian juga saya kira peran-peran keagamaan ini kan lembaga-lembaga keagamaan ini kan cukup punya pengaruh ya terhadap pemerintah ya atau kepala pemerintahan. Suaranya kepala akan didengarkan akan gitu didengarkan gitu, akan lebih mudah didengarkan, terutama juga kita tahu bagaimana aktor-aktor politik di parlemen kalau sudah lembaga kepala gereja misalnya yang bicara gitu ya otomatis itu takutnya tidak hanya penjara dunia tapi penjara di surga. Penjara surga. Itulah yang kita maksud. Nah sebetulnya saya sendiri sebenarnya pernah juga terlibat di misalnya dulu di Seknas Fitra ya kita buku pendidikan ormas Islam dalam mengawasi anggaran gitu. Sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi intinya adalah spiritnya sama. Bagaimana mengajak ormas di keagamaan yang lain seperti Islam juga gitu ya. Itu untuk bagaimana bisa ikut melakukan membangun kesadaran masyarakat umatnya untuk memahami bahwa anggaran ini adalah hak kita untuk tahu, untuk mengawasi gitu. Nah sehingga dari situ kemudian terbangun satu upaya mendorong tata kelola baik di pemerintahnya maupun kesadaran masyarakat untuk terlibat ya secara masif mengawasi. Baik, Anda kalau saya tanya, Anda lebih optimis mana menggerakkan masyarakat untuk mengawasi korupsi, ya kan? Atau mengajak penegak hukum untuk juga memberantas? Atau pemerintah membuka datanya? Dari 3 pilihan itu, mana yang menurut Anda paling mudah untuk kita lakukan? Itu bisa itu sangat momentum ya. Tapi yang paling strategis kan masyarakat. Ya. Masyarakat. Karena itu mungkin lebih sustain kali ya. Ya, dia lebih sustain. Ya. Kalau ke penegak hukum bisa jadi hanya pendekatan aktor tertentu gitu ya. Tergantung pimpinannya. Tergantung pimpinan. Pimpinan berubah juga kebijakannya. Begitupun juga dengan aktor pemerintahnya gitu ya. Nah kita saat ini memang terjebak dalam pandangan saya kita terjebak pada melihat aktornya saja gitu ya. Seolah aktor hari ini kemudian akan melakukan segalanya gitu. Nah padahal justru ketika kita memilih aktor ini maka kita juga sebenarnya punya kewajiban mengawasi aktor ini gitu. Apakah dia konsisten apa tidak. Nah itu yang sebetulnya kita selama ini mengatakan bahwa ketika kita bicara pendidikan pemilih misalnya ya kita memilih itu diajarkan untuk kita memilih orang yang baik tapi setelah kita memilih kita harus tetap mengawasi dia mendorong dia menciptakan sistem yang baik karena bisa jadi dia tergoda juga ketika dalam dia memimpin pemerintahan dia akan tergoda gitu untuk melakukan hal-hal yang katakanlah melakukan praktek korupsi gitu ya praktek korupsi. Nah seperti itu jadi apa yang harus kita dorong ya sebenarnya sebuah sistem sistem yang mana itu sistem keterbukaan pemerintah, sistem partisipasi masyarakat. Nah bagaimana itu bisa berjalan secara Bang Roy, ini kan era digital, masyarakat sangat mudah sekali sebenarnya untuk melakukan pengawasan. Betul. Dengan menulis di update sosial media mereka akan jadi viral lah katakanlah. Nah apakah ini Anda melihat tren positif partisipasi publik ini seperti itu atau justru nggak ada? Justru ada paradoks gitu. Ada paradoks ya. Justru kita lihat justru sekarang malah aspirasi masyarakat itu lewat medsos dibenturkan dengan influencer itu ya. Yang kita lihat di situ justru Bang Roy berarti harus menjadi influencer nampaknya. Nah itu yang kita lihat hari ini ya prakteknya. Fenomena di media seperti itu ya. Baik. Di media. Bang Roy karena waktunya terbatas, satu pesan Anda untuk kalau gitu untuk masyarakat deh, karena mereka harus kuat menjadi pejuang-pejuang anti korupsi di lapangan di komunitas mereka masing-masing. Ya baik, gini kita tahu bahwa anggaran ini atau sumber daya alam kita itu ya itu kan kekayaan alam yang ada di bumi
atau juga hasil pajak yang dikumpulkan oleh negara dari dari jerih payah kita gitu ya. Nah untuk itu kita sebenarnya punya kewajiban atau pertama kita punya hak untuk tahu ya bagaimana cara pemerintah mengelola ya uang kita, kemudian sumber daya alam kita. Lalu kemudian ya tentu kita juga tetap juga dituntut kewajiban untuk bagaimana kita berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap bagaimana pemerintah mengelola itu. Nah saya kira mengenai COVID ini maka kita mestinya memang melakukan upaya-upaya mengawasi bagaimana dana COVID ini gitu. Nah tentu kita mendorongnya agar bagaimana itu pengawasannya bisa dilakukan secara community gitu ya. Tidak hanya orang-orang tertentu ya, karena itu situasi hari ini kelihatannya yaitu kalau sangat cara perorangan itu sangat saya sih tidak terlalu memberikan efek ya, tapi kalau dia secara community itu cukup memberikan efek. Nah mendorong pemerintah untuk lebih transparan, bagaimana menyampaikan data-data tentang penggunaan dana COVID, bagaimana meminta pemerintah menyampaikan rincian dananya, lalu bagaimana realisasi dananya, itu saya kira penting untuk kita suarakan untuk mencegah korupsi anggaran ini terjadi. Anggaran ini cukup besar, 695, saat ini realisasinya belum mencapai 30%. Tentu kalau dia tidak terrealisasi dengan baik, maka otomatis si lembaga-lembaga yang melakukan pelayanan di bawah otomatis dia akan tergoda atau terpanggil untuk menarik dana dari publik. Otomatis masyarakatlah yang akan menjadi beban. Oke. Gitu. Baik. Sahabat Oke, demikian perbincangan saya dengan Bang Roy Salam dari Indonesia Budget Center. Tentu ini menjadi pesan yang sangat penting sekali bagi kita, khususnya warga gereja ya, bahwa kita harus peduli, mulai sekarang harus peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kepedulian itulah yang akan membangun sebuah perubahan. Kepedulian itulah yang akan menghadirkan sesuatu yang belum ada, yaitu sesuatu situasi masyarakat yang kita cita-citakan bersama, di mana pemerintah bisa secara transparan mengelola dana publik. Itu adalah uang kita yang kita percayakan kepada pemerintah untuk menyejahterakan kita, menolong kita di masa pandemi ini. Dan program relasi Gereja Melawan Korupsi akan selalu hadir untuk menginspirasi Anda. Bagaimana kita bersama-sama membangun komunitas yang berjuang melawan korupsi di Indonesia. Saya Jose pamit undur. Salam anti korupsi.